Bu Kony. Selamat sore. Bu Kony, kedatangan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, padahal sebelumnya 20 tahun ia dilarang untuk menginjakan kaki ke Amerika Serikat. Akhirnya menuai banyak komentar. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau Bu Kony, tanggapannya? Mengubah kebijakan soal hak asasi manusia demi mencari sekutu di Asia Tenggara untuk menghadapi Tiongkok. Indonesia itu artinya. Kalau terkait sekutu, kita akan terbentur dengan kebijakan luar negeri kita karena kita tidak boleh bersekutu, oke? Tapi yang saya tahu dari kabar yang saya terima dari Washington barusan, 12 jam dari sekarang, Pak Prabowo itu akan diskusi di dalam roundtable discussion di Pentagon. Iya, kemudian muncul dari keberangkatan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Dari Kontras menyebutkan bahwa ada kemunduran dari Amerika Serikat soal penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Disebutkan adalah contohnya pada saat kasus Timur Timur yang dilakukan juga dituduhkan kemudian kepada Prabowo Subianto. Gerindra menyatakan bahwa ini artinya tidak terbukti ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Apakah ini ada korelasinya dengan keberangkatan Prabowo ke Amerika Serikat? Saya harus mengulangi statement saya yang pertama tadi. Betul mungkin Pak Prabowo pernah dicap nasional. Apa keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan adanya Prabowo Subianto di Pentagon di Amerika Serikat? Banyak hal, Mbak. Salah satu ya, menurut saya dari apa yang saya sebutkan, kita bisa bikin misalnya kalau kita memang Amerika Serikat. Kalau ini tergantung Pak Prabowo-nya, Mbak. Yang tadi saya sampaikan kan poin saya yang berapa hal terakhir. Tapi yang saya tahu yang dari poin dari pihak Amerika Serikat adalah terkait joint forces, terkait alutsista management antara TNI dan Kemhan, kemudian defense management system, dan terakhir tentang O3 F-22 yang diminta di SDA. Tadi juga terkait dengan mencari sekutu di Asia Tenggara. Tadi Bu Kony menyebutkan bahwa politik kita tidak kemana-mana, kita adalah non-blok. Tapi apakah ini mungkin akan menuju ke sana, paling tidak untuk bisa Amerika melunak paling tidak dengan Prabowo Subianto dan dengan Indonesia demi kepentingan mereka? Begini, Mbak, apapun juga kepentingan nasional Amerika Serikat, kita juga punya kepentingan nasional. Dan kalau saya yang ditanya, misalnya terkait apa tadi mau jadi apa tadi aliansi lah namanya aliansi ya, itu nggak mungkin, Mbak. Karena begini, karena pada posisinya kita itu nggak masuk dalam coalition of the willing. Kepergian Pak Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mengubah soal pertahanan Indonesia itu paling tidak yang diharapkan ya, Bu Kony? Itu harus Pak Prabowo pergi pada saat COVID sedang begini ya kan. Kemudian ini sebuah kesempatan besar, maka saya pikir beliau harus membawa betul-betul semua message kita, kepentingan nasional kita, termasuk tadi terkait defense industry, networking, capability based planning, update management, network centric warfare, dan kemudian juga tentang IMET ya, kerjasama manajemen courses, dan yang paling utama juga tentang defense analysis networking. Itu yang diharapkan. Baik, terima kasih Ibu Kony sama kami di Kompas Petang. Terima kasih kembali, Mbak.